Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan olehnya. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Manusia bahkan bisa lebih mulia dari para malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Namun juga dapat lebih rendah dari binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar tidak terkendali. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam surat Yasin ditegaskan, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu." Iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam karena dendam kesumat yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk terkutuk, yaitu ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ia menolaknya. Iblis merasa lebih mulia dari Adam, karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah, iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Allah selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Iblis kemudian mengancam manusia, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, dan Surat Al-A'raf sebagai berikut. "Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Hafiz Imam Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi Al-Baghdadi rahimahullah dalam bukunya, Tablis Iblis, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi, mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Dalam menggoda manusia, iblis memiliki kekuatan kerja yang solid dan sangat terstruktur. Tim kerja terdiri dari keturunannya berupa syaiton yang berpencar di mana-mana. Kelompok keturunan iblis bekerja sesuai uraian tugas masing-masing. Dalam buku Tablis Iblis tersebut diantaranya menyebutkan 5 nama keturunan iblis beserta tugas-tugasnya. 5 nama keturunan iblis tersebut adalah: 1. Sabar. Tugas keturunan iblis bernama Sabar ini adalah mendatangi orang-orang yang terkena musibah dan membuat mereka menampar pipinya sendiri, menyobek baju, merusak dan mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Sabar sangat berhasil jika manusia yang terkena musibah marah kepada Allah dan mencela takdir. 2. Awor. Keturunan iblis ini bertugas membantu dan memperlancar perbuatan maksiat seperti zina. Kelihayannya dalam menggoda sampai bisa membuat mata seseorang setengah buta, sehingga perbuatan buruk terlihat baik, yaitu ketika seseorang melihat lawan jenis atau sejenis, syahwatnya akan cepat terangsang. Akibat hasil polesan begudal iblis ini, bagi laki-laki yang sudah punya istri cantik, melihat wanita lain nampak lebih cantik lagi. Bagi wanita yang memiliki suami tampan, memandang laki-laki lain terlihat lebih tampan lagi. Selingkuh menurutnya bukan aib tapi tren dan pelaku zina tidak merasa berdosa, malah merasa bangga. 3. Miswat.
Keturunan iblis yang satu ini bertugas memperlancar perkataan dusta di antara manusia. Berbohong dan memfitnah merupakan hal yang biasa. Pembuatan berita hoaks menurutnya bukan dosa demi orang lain mendukung programnya. Kelihayan memoles berita hoaks seakan tampak berita hak atau benar. Di sana-sini tersebar berita hoaks dan kenyataannya berita hoaks dibalas berita hak atau benar. Kemudian berita hak atau benar dibalas berita hoaks lagi. Akhirnya masyarakat umum terombang-ambing tidak bisa lagi membedakan antara berita yang hak atau benar dengan yang hoaks. 4. Dasim. Keturunan iblis yang satu ini tugasnya menyusupkan penampakan celah seseorang kepada orang lain. Sehingga orang yang disasarnya tidak melihat kecuali celahnya saja, sehingga ia marah dan membenci orang tersebut. Tak hanya orang yang jauh, seperti kompetitor atau rekan kerja. Bahkan ia menghembuskan celah istri kepada suaminya dan celah suami kepada istrinya agar saling berselisih bahkan bercerai. 5. Zalnabur. Bertugas menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual-beli dengan menyuruh untuk melakukan kedustaan. Keturunan iblis ini menyetir pelaku pasar yang mau untung lebih banyak walaupun merugikan konsumen. Seperti terjadi manipulasi kualitas, mengurangi ukuran dan mengurangi timbangan, riba dan lain sebagainya. Bersifat curang yaitu minta lebih apabila membeli dan akan mengurangi apabila sebagai penjual. Hilang rasa tolong-menolong saat menjalankan bisnis dan yang ada hanya cara meraup keuntungan sebanyak mungkin. Halal haram baginya tidak lagi menjadi pertimbangan. Begitu gencarnya setan menjerumuskan manusia yang jam kerjanya siang malam dan bahkan setiap saat tanpa istirahat. Oleh karena itu sebagai seorang yang beriman tentu tetap selalu mewaspadai setiap tipu daya setan ini. 5. Begundal iblis dengan tugasnya tersebut, baru menggambarkan sebagian aktivitas mereka. Sebab iblis telah bersumpah untuk selalu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Dan kita sebagai orang beriman yang taat kepada Allah, hendaknya senantiasa mendekatkan diri kepadanya, agar terbebas dari gangguan iblis dan keturunannya. Demikianlah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.